Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim An-Nur Muslimah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya, Ibu Eka dan kawan-kawan, semoga semuanya saja, pengurusnya, jamaahnya, donaturnya, semuanya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek juga enggak? Dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan terima kasih Ibu MC, jazakillah khairan. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Surah Az-Zalzalah ini surah Makkiyah. Madaniyah. Surah Madaniyah, Surah Madaniyah. Surah Madaniyah ini berarti surah yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi bukan turun di Madinah, bukan, turun setelah Nabi hijrah. Karena ada beberapa surah Madaniyah itu turunnya di Arafah. Itu seperti Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah, di surah Al-Maidah itu, tentang hari ini telah kusempurnakan agamamu dan seterusnya itu. Nah, itu turunnya di Arafah, jadi bukan di Madinah, tapi itu ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah Nabi hijrah. Nah, jadi kalau setelah Nabi hijrah, itu namanya surah Madaniyah. Az-Zalzalah itu surah Madaniyah, 8 ayat, turun sesudah surah An-Nisa. Turun setelah surah An-Nisa. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, walaupun beliau mengatakan hadis ini hadis gharib, kata beliau kami tidak mengenalnya melainkan melalui hadis Al-Hasan ibn Muslim. Tapi sungguh telah berkata hadis ini juga Al-Bazzar dari Muhammad ibn Musa Al-Harashi dari Al-Hasan ibn Muslim an Thabit dari Thabit an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi qul huwallahu itu sepertiga dari Al-Qur'an. Wa idza zulzilat ta'dilu rubu Al-Qur'an. Kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha ini termasuk yang sebanding dengan seperempatnya Al-Qur'an. Ini walaupun hadisnya gharib, tapi jalur periwayatannya banyak ini. Jadi jalur periwayatannya banyak sehingga ada kemungkinan ya menjadi hasan di ghairihi atau kama qala.
Tapi terlepas dari itu, memang ini kan isinya tentang kiamat dan tentang kejadian setelah kiamat. Ini masuk dalam bab akidah di sub bagian tentang hari akhir. Nah, bab bagian tentang hari akhir. Dan ini merupakan bagian dari rukun iman yang wajib kita imani. Karena rukun iman yang kelima itu mempercayai hari akhir. Dan ini merupakan bagian dari pembahasan penting dalam Al-Quran. Nah, di samping masalah syariah, di samping masalah akhlak karimah. Jadi kurikulum besar dalam Islam itu ada 3, Bu. Akidah, syariah, akhlak karimah. Ini masuk dalam akidah ini. Nah, akidah itu penting, itu pokok dalam keberagaman kita. Orang kalau akidahnya bermasalah, kata Allah di surah Al-Ankabut ayat 41 itu, keberagamannya nanti rapuh rumah laba-laba. Karena selain Allah yang dijadikan sebagai pelindung, itu rapuh rumah laba-laba. Dengan kata lain, orang kalau akidahnya bermasalah, pasti keberagamannya itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Itu lek jare wong Jawa sering kewedian karepe dhewe. Kenapa kok kewedian karepe dhewe? Kan akidahnya lemah itu. Contoh, mau silaturahim ke rumah mertua ketiban cicak. Aduh, gak jadi apes ini ketiban cicak. Namanya apa itu? Oleh akidah namanya. Tatayur nggih. Jadi berkeyakinan, berprasangka buruk terhadap pertanda yang Allah buat. Nah, itu dalam Islam kan tidak boleh. Kalau sampai kita tidak jadi berbuat baik gara-gara tatayur itu, mitos yang nggak jelas itu bisa syirik kalau dalam akidah itu. Nah, yang betul bagaimana? Kata Nabi, aku lebih suka al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Mau ke rumah mertua ketiban cicak. Mau silaturahim barokah, bismillah. Kata Nabi dipanjangkan umurnya, di lapangan di sini. Jalan, bismillah, jalan. Nah, itu Nabi lebih suka kayak gitu itu. Dan penetralisir dari tatayur itu adalah tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah yang takutkan enggak akan terjadi. Yang kedua syariah. Syariah itu hukum supaya kita tidak zalim. Baik tidak zalim pada diri sendiri dan tidak zalim pada orang lain. Nah, orang yang enggak kenal syariah kecenderungannya dia berbuat zalim. Kenapa? Karena enggak ngerti hak dan kewajibannya. Ya, jadi bisa zalim pada diri sendiri, bisa zalim kepada orang lain yang merupakan itu kezaliman pada diri sendiri juga sebenarnya. Karena semua akan kembali pada kita. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, kemudian yang ketiga akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Bagaimana kita bersikap dengan indah, tidak hanya dengan benar tapi dengan indah. Kalau syariah akidah itu babnya bener itu. Ya apa bener? Nah, itu akidah syariah itu. Kalau akhlak karimah tidak hanya sekedar bicara bagaimana benarnya, tapi bagaimana indahnya. Indahnya interaksi kita dengan Allah, indahnya interaksi kita dengan sesama. Maka orang yang tidak belajar akhlak karimah biasanya tidak indah hubungannya dengan sesama, dengan Allah enggak indah hubungannya. Sehingga kadang orang berkata, katanya rajin ngaji itu kok judes ya, nah, misalnya gitu. Ya, ada orang gitu. Itu kayak katanya hafal Quran tapi kok mulutnya itu enggak ada saringannya kayaknya itu. Losdol kalau ngomong gitu misalnya. Itu orang katanya ngerti agama tapi marah sambil ngabsen binatang seragunan misalnya. Kan ada orang begitu ya, di sini nggak ada tempat lain. Kalau marah itu sambil ngabsen binatang di Ragunan, di absen. Apalagi yang ngabsen orang Jawa Timur itu binatang-binatang tertentu yang keluar itu. Jadi singkat kata singkat cerita, akhlak itu penting dalam hal ini. Supaya indah hubungannya dengan Allah dan indah hubungannya dengan sama. Nah, Az-Zalzalah ini masuk dalam bab akidah. Masuk dalam bab apa, Bu? Akidah, terutama masalah hari akhir. Hari akhir. Orang kalau ngerti bahwa di hari akhir itu ada kehidupan dan ada balasan di sana, baik kebaikan maupun keburukan,
Insya Allah Bu, kalau orang yakin betul dengan adanya kehidupan setelah hari akhir lengkap dengan balasannya, baik maupun buruknya, insya Allah omong sa omong, tindak tanduk apapun mesti dipikir. Karena konsekuensinya itu bukan cuma dunia, tapi apa? Akhirat. Dagang. Kalau orang yakin tentang kehidupan setelah kematian dan dia meyakini adanya balasan akan semua perbuatan itu, yang dia pikir itu tidak hanya semata-mata untung rugi, tapi ini dunia akhirat. Jadi omong sa omong, nulis sa nulis, tidak tanduk usaha apa saja yang dipikir itu konsekuensi dunia dan akhiratnya sekaligus. Karena memang orang yang meyakini hari akhirat ini dalam semua tindak tanduknya mesti orientasinya fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengennya ya dunyane hasanah, akhiratnya apa? Hasanah. Pengennya ya gitu, dunianya baik, bahagia, akhiratnya juga bahagia. Makanya mesti ngati-ngati, omong sak ngomong ya ngati-ngati. Ya, tindak tanduk apa saja ya ngati-ngati, mengambil sikap tindakan apapun dia mesti ngati-ngati. Kenapa? Ini konsekuensinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Di dunia mungkin orang bisa memanipulasi, tapi di akhirat orang tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya akan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dunia pun sudah kena juga sih Bu sebenarnya. Cuman orang ngelihatnya kayaknya nggak kena aja, tapi sebenarnya kena. Ibu, di dalam Islam ada namanya istidraj. Orang yang sering bilang padahal itu jubahat loh, zalim. Sering tapi kok. Kita kan taunya dari luar. Dari luar dia ini tampak baik-baik saja. Tapi jeroannya kan kita tidak tahu. Dalemannya kan kita tidak tahu. Bisa dipahami ya? Iya. Kita ini nggak tahu kenyataan di dalam dirinya, di keluarga orang itu kita tidak tahu. Kita taunya kan dari luar saja. Ketok. Padahal bisa jadi yang bersangkutan itu nggih napa? Syarat dengan hal-hal yang kita tidak tahu tadi itu. Karena istidraj itu Bu, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Istidraj itu luarnya saja nikmat tapi dalamnya apa? Laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan baik di dunia ini terutama di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat. Jadi pada saat kiamat terjadi, bumi berguncang. Kenapa bumi berguncang, Bu? Karena pakunya pada copot. Paku bumi itu apa, Bu? Gunung. Gunung itu paku bumi. Nanti menjelang kiamat itu, dalam tanda-tanda kiamat, hadis tentang tanda-tanda kiamat itu banyak gempa. Gempa itu diantaranya hubungannya dengan gunung. Kan ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik, ada erosi itu. Nah, yang jenis vulkanik itu yang gunung. Singkat kata, singkat cerita, di Al-Quran diberitakan nanti itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi tidak hanya manusia yang berhamburan, bahkan gunung pun nanti berterbangan. Maksudnya meledak semua. Nah, seperti ini Bu, ini kan masih kokoh. Kenapa? Karena pakunya masih lengkap ini. Coba kalau pakunya dicopotin, apa yang terjadi? Goyang, ya kan? Nah, nanti ketika paku bumi udah copot semua, maka bumi ini enggak stabil sudah, goyang bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semoga kita enggak nututi ini Bu, amin insyaallah. Karena kalau nututi kiamat berarti kafir Bu. Iya, kalau yang nututi kiamat itu kafir. Dalam hadis Sahih Muslim diantaranya disebutkan sebelum hari kiamat itu Allah hembuskan angin dari utara. Ada yang mengatakan dari surga. Maka yang di hatinya ada imannya mati semua menjelang hari H.
Jadi menjelang hari kiamat, semua yang ada imannya dalam hatinya mati semua. Dalam hadis Sahih Muslim itu diceritakan ada satu yang belum mati, Bu. Satu belum mati, yaitu anak muda yang sedang menggembalakan kambingnya di Arafah. Jadi nanti Arafah itu kayak semulanya subur, Bu. Jadi di hadis Sahih Muslim nanti itu ada satu orang Muslim yang belum mati, tidak kena angin itu, di Arafah sedang mengembalakan kambingnya. Maka Allah tidak mensegerakan kiamat. Kenapa? Karena masih ada satu Muslim yang hidup. Berarti dalam pandangan Allah satu Muslim saja itu bahkan lebih berharga daripada bumi dan alam semesta ini. Buktinya saat satu itu masih hidup, Allah tidak adakan kiamat. Karena berarti masih ada yang menyebut nama Allah. Maka Allah utus seekor harimau untuk menerkam orang itu sehingga dia mati. Nah, begitu mati nggak ada lagi orang Islam. Baru kemudian kiamat ditegakkan. Jadi ketika kiamat itu terjadi, saat itu orang yang beriman sudah tidak ada. Makanya kita semoga nggak usah nututi kiamat ini, ya, kiamat kubro ini. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bisa juga berguncangnya bumi ini karena tiupan sangkakala, juga bisa. Karena tiupan sangkakala yang dahsyat itu sampai mengguncang tidak hanya bumi sebenarnya, tapi juga alam semesta. Dihancurkan seluruh alam semesta ini. Yang dihancurkan itu dari langit 7 ke bawah, Bu. Jadi kata para ulama, yang kena kiamat itu langit ke-7 ke bawah, itu yang kena kiamat. Di atas langit 7 nggak kena kiamat. Sidratul Muntaha nggak kena kiamat, Bu. Surga nggak kena kiamat. Ada yang mengatakan neraka pun juga nggak kena kiamat. Arsy nggak kena kiamat, Bu. Kenapa? Di atas langit ke-7 kan. Jadi di atas langit ke-7 itu nggak kena kiamat. Yang kena kiamat itu langit ke-7 ke bawah, sampai bumi kena. Itu yang kena kiamat. Jadi tiupan sangkakala itu meluluhlantakkan alam semesta ini, langit 7 ke bawah. Ada biasanya anak-anak muda itu nyeletuk, bagus-bagus diciptakan kok dihancurkan. Bagus-bagus diciptakan, alam semesta kok dihancurkan. Maka jawabannya sederhana saja. Bu, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Paham nggih? Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Paham nggih? Kita ini, Bu, bukan penduduk bumi, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Paham nggih? Jadi kita ini bukan penduduk bumi, Bu, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Nggih, mau ngontrak mau mampir ngombe. Jadi kita ini hanya numpang jalan aja sini ini. Buktinya apa? Tidak ada yang selamanya di muka bumi ini. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam nopo? Barzah. Saya ulang, karena memang bumi ini bukan tempat tinggal. Bumi ini tempat meninggal. Kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Lah kalau sudah selesai, ya dibongkar. Itu dekorasi pernikahan yang raja sehari itu bukan sehari. Sehari itu kalau mengadakan kawinannya di rumah itu bisa sehari. Kalau di gedung nggak sehari, itu cuma berapa jam. Itu raja sehari itu kan bagus itu. Tapi begitu selesai dibongkar nggak? Iya, karena itu bukan untuk selamanya memang. Wade kalau kamu saya namanya itu tidak untuk selamanya, maka dihancurkan. Pentas drama seni, drama kolosal atau apa saja, begitu selesai dibongkar nggak? Bongkar. Kenapa? Karena sudah selesai. Jadi bumi nanti akan dihancurkan oleh Allah dengan alam. Karena wis mari, ceritanya mari. Lanjut ke alam berikutnya, diganti dengan langit yang baru, diganti dengan bumi yang baru nanti. Yang itu basisnya akhirat. Termasuk badan kita ini nanti diganti dengan badan yang baru. Karena badan yang ini ringkih, Bu. Kalau dibawa ke akhirat nggak cocok.
badan yang ini ringkih, yang ini ringkih badan ini. Ya kan, enggak boleh kepanasan, sakit. Terlalu dingin, sakit. Pancaroba, sakit. Dikasih banyak perhatian, jatuh cinta. Pokoknya pokoknya gampang rapuh ini, fisik kita ini rapuh sekali. Allahu Akbar. Terlalu bahagia bisa mati. Terlalu sedih bisa mati. Nggih. Semuanya macam-macam. Nah, makanya nanti diganti dengan badan yang baru, yang badan itu dimasukkan neraka pun tidak mati walaupun tidak hidup juga. Kalau bahasa Qur'annya la yamutu fiha wala yahya. Di dalam neraka itu orang ahli neraka itu enggak mati tapi juga tidak hidup. La yamutu fiha wala yahya. Antara hidup dan mati. Nauzubillahi min syarri dzalik ya. La yamutu fiha wala yahya itu kalau orang Jawa Timur guyonannya wis gak mutu kakean gaya. Itu ada. Karena memang orang ahli neraka itu kan gitu hidupnya ya. Wis gak mutu kakean apa? Gaya. Sampai ada guyonannya anak-anak di Jawa Timur itu gini, kelambinya le gaya gitu. Sandalnya le gaya gitu, motornya le gaya itu. Jadi baju boleh pinjem gaya gitu, sendal boleh pinjem gaya, mobil boleh pinjem gaya. Nyele itu nyele pinjem. Sandalnya le gaya gitu. Mobilnya le gaya. Kaya cok bojone le gaya. Pun balik. Ya ini karena orang ahli neraka kebanyakan gak mutu kakean gaya pisan. Balik. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi ingat-ingat Bu ya, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi nanti kita pulang kampung buka akhirat. Pertanyaannya, pulangnya ke surga apa ke neraka? Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan bersama keluarga semua. Amin. Allahumma amin insyaallah. Sekampung. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mumpung Jumat akhir doa kan semoga mustajabah. Gitu ya. Semoga kita semua nanti pulangnya ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Beserta keluarga semuanya. Kalau perlu sekampung, apa senegara semua. Amin. Allahumma amin insyaallah. Oh, lanjut dan ingat bumi ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ada yang mengatakan keluarnya isi bumi itu lahar, itu laut tumpah nanti itu kiamat itu. Jadi isi perut bumi keluar lahar itu, terus kemudian laut juga tumpah. Wis gampangane bumi gonjang ganjing, langit kelap. Gampangane bumi gonjang ganjing, langit napa Bu? Kelap-kelap. Wis pokoke ngoten niku. Kata Ki Mantep Sudarsono. Payah. Itu saat itu kejadian pada kiamat begitu kondisinya. Bumi berguncang dengan dahsyatnya mengeluarkan isinya. Nah, ternyata gini, Bu. Kan di antara tanda kiamat itu bumi mengeluarkan isinya. Selain dari lahar, apa isi bumi di antaranya, Bu? Kata Nabi Aukamakal, nanti akan ada emas yang berwarna hitam. Itu keluar di sungai Efrat itu. Di sungai Efrat itu ada emas warna hitam keluar. Sebagian ulama mengatakan emas di situ emas beneran, memang ada emas hitam, memang ada. Sekarang sudah ada emas hitam itu kan kita taunya emas putih, emas kuning niku, emas Joko, emas sama Mas Uban. Terus ada emas hitam itu ada Bu, emas hitam. Yang kalau Ibu tahu knalpot motor itu untuk meredam panas dan suaranya itu pakai emas warna hitam. Terutama untuk meredam panasnya itu. Makanya kalau knalpot racing itu diambil itu bagian emas hitamnya. Biasanya kalau orang modif itu diambil oleh bengkelnya. Enggak tahu itu yang punya motor paling mahal itu 1 juta itu lebih itu harganya itu. Kalau orang yang ngerti enggak akan dikasih ke tukang bengkelnya, mahal itu, emas hitam itu. Barang tambang. Makanya ada yang menafsirkan, nah, itu nanti keluar di timur tengah sana, itu di Sungai Efrat itu emas hitam itu uranium, minyak dan
Nabi pesannya satu, Bu, jangan ikut berebut kata Nabi. Iya, kalau ikut berebut dari 100 yang selamat cuma satu, yang 99 mati. Iya. Ya sekarang Anda lihat aja yang rebutan di Timur Tengah kan, dia tahu sendiri kan, gitu. Nah, singkat kata singkat cerita, itu akan melakukan isinya. Nah, ternyata secara ilmiah dalam kajian ilmu astronomi yang pernah saya ikuti di YouTube, bumi kita ini sedang mengarah ke mendekati planet yang cukup besar. Saya lupa namanya, planet apa. Kita ini nggak usah ngomong planet yang besar yang sedang didekati oleh bumi. Kita dekat dengan satelit yang namanya bulan saja, itu sudah bikin kewalahan Jakarta Utara itu sama Semarang. Karena pasti rob itu, air naik itu. Itu baru satelit itu, yang namanya bulan. Bagaimana kalau bumi ini nanti dekat dengan planet yang sangat besar itu? Saya lupa namanya, planet apa? Pokoknya planet yang paling besar itu. Mungkin, saya lupa Bu. Itu saya lupa nama, mohon maaf, saya nggak hafal namanya. Tapi memang nanti akan mendekat itu. Kata para pakar-pakar astronomi, sangat mungkin nanti isi bumi itu ketarik keluar memang. Tapi nanti masih lama sih, masih lama. Iya, karena dia kan medan magnetnya bumi ketarik sama medan magnetnya planet yang baru. Saya ulang, satelit sekelas bulan saja itu udah bikin repot Jakarta Utara, Semarang itu kan rob semua itu. Iya. Penjaringan dan seterusnya itu kan pada repot gara-gara baru satelit itu. Belum kalau planet nanti itu. Maka sangat mungkin nanti kekayaan bumi ini keluar semua, emasnya, intan permatanya. Ngerinya ya laharnya keluar juga, itu masalahnya itu. Itu masalahnya. Makanya pantas nanti pada hari kiamat, pada hari kiamat itu nanti akan ada masa kata Nabi di mana orang mau sedekah emas segenggam, keliling kampung nggak ada yang mau terima, Bu. Akan ada masa itu. Sekarang belum sih. Soal pinjol masih banyak sekarang, jadi makanya nggak mungkin. Pinjol masih banyak, nggak, masih jauh dari tanda kiamat. Jadi antara tanda kiamat besar itu nanti diantaranya adalah ada orang itu bawa emas segenggam mau sedekah, nggak ada yang mau terima, Bu. Iya, wis masih metu kabeh, san. Wis udah regane emas iku. Oh, sekarang jangan tanya, masih mahal sekarang. Maka singkat kata singkat cerita, itu idza wa akhrajatil ardu asqalaha ini diantara hal yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Nah, ada juga yang mengatakan isi dari bumi itu maksudnya mayat-mayat di dalamnya itu. Jadi siapapun yang pernah dikuburkan di bumi dari generasi awal manusia sampai manusia akhir zaman nanti itu keluar semua. Ada yang mengatakan begitu. Tapi terlepas dari itu, secara harfiah tadi maknanya juga bisa dipahami bahwa di antara tanda kiamat memang bumi nanti akan mengeluarkan perbendaharaannya. Itu seperti itu. Karena ketarik tadi itu, Bu. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Aneh tenan, nopo kira? Ini manusia belum menyadari. Kalau lihat dari kejadian ini, memang nampaknya mungkin saat itu begitu jauhnya orang dari agama, sampai nggak paham. Oh nopo iki? Karena nanti di antara tanda akhir zaman itu apa? Orang bisa nyebut nama Allah aja udah luar biasa. Saking jauhnya manusia dari agama. Nah, bersyukurlah kita kepada Allah hingga detik ini ngaji masih banyak. Majelis taklim masih banyak. Dakwah masih banyak. Bersyukurlah pada Allah. Loh, apa mungkin hal itu Ustaz? Sangat mungkin, Bu. Orang Mekah itu keturunan orang mulia loh, orang Mekah itu. Kita belum ngomong kiamat, ngomong kejadian itu sudah terjadi aja. Orang Mekah itu keturunan orang mulia, terutama Quraisy. Itu keturunan siapa, Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan yang mulia itu. Tapi karena dakwah tidak ada di situ, lama tidak ada saling mengingatkan. Walaupun keturunan yang mulia, boleh dikata hampir semuanya jadi preman. Sampai dikenal dengan masa jahiliyah. Padahal itu keturunan orang-orang yang mulia. Jadi keturunan yang mulia sekalipun, Bu, kalau tidak ada saling mengingatkan, tidak ada dakwah, tidak ada saling mengingat amar ma'ruf nahi mungkar kayak gini, sangat mungkin orang akan semakin jauh dari agama. Hayhata. Itu keturunan yang mulia loh, keturunan Nabi itu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Maka saya sering sampaikan di banyak tempat itu, Bu, indikasi bahwa hubungan dalam satu keluarga itu masih sehat
Itu ketika suami istri masih mau saling mengingatkan. Itu ketika suami istri masih mau saling mengingatkan. Orang tua dan anak mau saling mengingatkan. Di tempat di mana dakwah masih ada, masjid masih hidup dengan dakwahnya, insya Allah harapan agama ini masih ada di sini dengan makmur, insya Allah masih bisa kita harapkan lah istilahnya gitu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi dakwah, tidak ada lagi saling mengingatkan, tidak ada lagi saling menasihati, udah alamat sudah, alamat jauh dari agama. Makanya kita ini bersyukurlah pada Allah tinggal di lingkungan yang insya Allah wa masya Allah masjidnya makmur ini insya Allah. Amin Allahumma mudah-mudahan. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan kabar yang ada di atasnya atau kabar yang ada pada dirinya. Menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Nah, ini begini, Bu. Bumi bercerita tentang kabarnya, apa yang terjadi di atasnya, karena itu atas perintah Allah. Nanti itu, Bu, ada mahkamah Allah. Nanti itu di hari kiamat ya ada mahkamah Allah nanti. Di mahkamah Allah itu nanti dipanggil saksi-saksi, Bu. Dipanggil, pertama yang diadili dipanggil dulu, dipanggil namanya dan dipanggil nama bapaknya. Biasanya ibunya cemburu. Enggak, ibunya juga, Ustaz. Ya, ibunya juga lah. Pokoknya dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, dipanggil. Begitu dipanggil, Allah hadirkan saksi-saksi, Bu. Ada 4 saksi hidup dan ada saksi mati, beberapa saksi mati. Saksi hidup yang pertama adalah Allah sendiri. Wa kafa billahi syahida. Dengan kesaksian Allah ini aja orang udah nggak bisa kemana-mana sebenarnya. Apa yang tidak Allah ketahui, semua Allah ketahui, betul ya? Dengan kesaksian Allah aja udah nggak bisa kemana-mana, Bu, kita ini. Yang kedua, Raqib Atid saksinya. Raqib Atid, udah kita nggak bisa kemana-mana, catatannya lengkap, Raqib Atid. Yang ketiga, para nabi dan rasul, Bu. Itu jadi saksi juga nanti itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nanti Rasulullah jadi saksi. Ini umat saya, ini bukan umat saya, dia diberi kesaksian. Yang ketiga, yang keempat, sesama kita jadi saksi, Bu. Nanti sesama kita jadi saksi. Kalau kita jadi saksi kebaikan, kalau kita jadi saksi kebaikan bagi sesama gini, enak lah. Kamu jadi saksi, ibu ini ngaji, ya Allah. Kamu jadi saksi, bapak ini ngajar di sini, oh ya saja. Udah selesai, nggak ada masalah. Enak, kita dapat poin kebaikan karena kita mendukung kebaikan. Yang nggak enak itu, Bu, dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dikutip satu riwayat, sehingga saya hadisnya Sahih Muslim au kama qal, tapi ini mafhum riwayatnya ya, au kama qal, dikatakan kamu jadi saksi nggak untuk keburukan orang ini? Ditanya gitu, Bu. Yang nggak enak pertanyaan kedua ini, Bu, kamu jadi saksi nggak untuk keburukan orang ini? Misalnya Ibu menyaksikan temannya berbuat yang nggak benar, atau Ibu menyaksikan suami berbuat yang nggak benar misalnya gitu, menyaksikan anak berbuat yang nggak benar misalnya. Pertanyaannya, kamu melihat nggak suamimu nggak benar dulu? Kamu ngelihat nggak ini anakmu nggak benar dulu? Lihat ya Allah, lihat. Pertanyaan berikutnya yang nggak enak ini, Bu. Kamu berusaha merubahnya nggak? Kamu berusaha mencegahnya nggak? Dalam riwayat itu ada dua jenis orang, Bu. Saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Yang satu ngomong gini, Bu. Sudah ya Allah, saya sudah berusaha merubahnya, tapi saya tidak cukup punya nyali mengingatkannya. Tidak cukup punya nyali mengingatkannya. Tapi saya sudah doakan, kalau bahasa kita, saya ingkari keburukannya, saya berusaha mendoakan dia sadar, tobat, macam-macam bla bla. Orang ini selamat ini. Selamat karena dia sudah berusaha merubah. Walaupun dia nggak cukup nyali untuk menasihati, tapi dia punya hati untuk mendoakan. Ngerti nggih? Selamat ini, Bu, selamat.
Yang kedua, ngomongnya apa? Halah, cuek ya Allah. Neraka urusan dia, surga urusan dia. Saya nggak peduli. Yang kedua ini nggak peduli, Bu. Nggak peduli mengingkari keburukan yang dia lihat, dan dia tidak peduli walaupun hanya sekedar mendoakan. Kalau neraka urusan dia, surga dia, makanya nggak peduli dia. Apa yang terjadi? Ini yang tadinya jadi saksi, langsung statusnya naik menjadi terdakwa langsung. Nggak pakai tersangka, Bu. Kalau Allah nggak pakai nyangka, langsung didakwa. Langsung diadili gara-gara tidak peduli itu, Bu. Makanya kita ini, Bu, harus peduli. Ustadz, kan istri tidak bertanggung jawab terkait dengan suami. Oh iya, memang istri tidak bertanggung jawab terkait suami, tapi terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku termasuk kepada suami. Karena hadisnya Sahih Muslim, siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya. Itu perintah, itu wajib itu. Ke orang lain aja wajib, apalagi pada suami. Jadi walaupun ibu-ibu tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah terkait dengan suami, tapi perihal kemungkaran yang ibu lihat dari suami, dari anak, ibu wajib berusaha untuk merubahnya walaupun hanya dalam hati. Kan ada model suami kalau dinasihati galakan dia kan ada itu. Sehingga ibu nggak mungkin nasihati toh, akhirnya mau ngisong ngelus dodo. Oke. Kenapa ngelus dada? Karena ngelus kaki kejauhan, Bu, ngelus saja. Sambil dungah. Biang Mas. Kok cek nemeni sampean Mas? Astagfirullah. Kita doakan kebaikan untuk suami. Ngoten, Bu. Ya, jadi didoakan yang baik, supaya semua dia sadar, tobat, dihentikan kedolimannya, diselamatkan dari perbuatan mendolimi dan atau didolimi. Itu kita doakan. Ngoten, Bu, jangan nggak didoakan. Ngoten nggih? Karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu saksi hidup, Bu. Saksi mati pertama badan kita. Yang surah Yasin ayat 65 itu, Bu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut dikunci, yang ngomong tangannya, ya jasi kakinya, bahkan kulit-kulit bicara semua nanti. Oh, ruwet, Bu, ya. Semuanya ngomong ruwet ini. Sampai diabadikan dialog dalam Al-Qur'an itu kan tentang kamu kok ngomong? Siapa yang nyuruh kamu ngomong? Allah yang buat saya mampu berbicara, kata kulit itu. Singkat cerita, anggota badan jadi saksi. Siapa lagi menjadi saksi? Bumi, alam semesta ini. Jadi bumi ini akan bicara, Bu. Ini yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ini tiang-tiang masjid ini hari ini nggak bisa ngomong, Bu. Dia benda mati sekarang. Tapi nanti dia akan bicara. Kenapa? Bi anna rabbaka auhalaha. Nanti Allah yang nyuruh mereka bicara, Bu. Karpet ini bicara nanti, karpet ini. Ini semua bicara nanti. Sekarang benda mati, tapi nanti bicara. Iya, saya jadi saksi ibu-ibu ngaji, saya jadi saksi ibu-ibu ini berbuat yang benar. Sebaliknya maksiat juga mereka juga jadi saksi. Jadi ini nanti menjadi apa? Saksi. Apalagi yang jadi saksi? Hari menjadi saksi. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu semua jadi saksi. Kebayang, Bu, kita sehari ngapain aja hari ini tadi itu? Hari ini jadi saksi nanti. Apalagi jadi saksi, kata para ulama dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi itu harta benda, dunya brono. Itu nanti jadi saksi semua. Wah, Bu, kalau ini semuanya jadi saksi dan ngomong semua, membicarakan baik buruknya kita, kira-kira celaka apa celaka kira-kira ini? Banyak celakanya kayaknya. Kalau semua angkat bicara ya, maka kita patut berdoa, Bu, kepada Allah. Semoga kita ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Cuman sayangnya untuk tipe yang ini, Bu, kuotanya terbatas. Maka kita berharap yang kedua. Yang pertama tetap kita berharap, Bu, karena ada kemungkinan kuotanya ditambah, tidak usah khawatir. Nah, tapi karena ada kuota, kita berharap yang kedua. Yang kedua ini tidak ada kuotanya, Bu. Apa? Kalaupun kami dihisab, mudah-mudahan dihisab dengan hisab yang mudah, mudah-mudahan. Orang itu kalau dihisab dengan hisab yang mudah itu alamat selamat, Bu. Apakah namanya Pak Selamat, mesti selamat ya, wis. Kenapa kok selamat? Karena ada banyak kasusnya yang di SP3-kan, Bu. Yang di PTS-kan. Yang di deponering, enggak di kasus. Ngeten. Tapi kalau semua kasusnya P21, Bu, wah, dibahas kabeh, Bu. Repot urusannya itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, makanya paling enggak, Bu, supaya kita tidak dibahas semua kasus kita, bahkan ditutup kasus kita oleh Allah, enggak dibahas oleh Allah. Caranya bagaimana? Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisaba yasira
Wahai Allah, hisablah hamba, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Ini nggak ada kuotanya, Bu. Insya Allah kita bisa masuk sini. Semoga ya, amin insya Allah. Yang kedua, banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah. Kalau kita tobat minta ampun kepada Allah, maka kita akan diampuni oleh Allah, Bu. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Oh, maaf. Al-Furqan ayat 70. Maaf saya salah. Al-Furqan ayat 70. Kalau kita tobat kita akan diampuni oleh Allah. Yaitu Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau tobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan diantaranya, Bu. Dosa diganti dengan pahala. Kemudian banyak-banyak memaafkan sesama, Bu. Kalau kita banyak memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. Tadi An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Bahwa ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Dan yang keempat, permudah urusan sesama. Supaya kita dipermudah urusannya oleh Allah nanti dunia akhirat, Bu. Jangan suka mempersulit. Kalau kita persulit, kita akan dipersulit oleh Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang kelima, yang terakhir, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, aib kita ditutup oleh Allah dunia akhirat insyaallah. Bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Terus kemudian ada yang didesak dalam hisabnya, ini alamat celaka udah kalau ini. Naudzubillah min syarri dzalik. Semoga ya, tetap doa kita kepada Allah, semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin, Allahumma amin insyaallah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Dan nanti manusia itu, Bu, keluar dari kuburnya dengan bentuk sesuai dengan informasi amalnya. Menurut saya, Bu, badan kita yang sekarang ini, badan kita ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita, Bu. Kalau orang biologi nyebutnya 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, sementara badan kita yang nanti itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Makanya nanti itu ada orang yang lahir dalam keadaan bercahaya karena amalnya di dunia penuh dengan cahaya. Wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Tapi ada yang lahir dalam keadaan wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah, tertunduk, lecek, umel, bahkan cacat kadang. Naudzubillahi min syarri dzalik. Lahir cacat. Kenapa? Karena dia dulu di dunia amalannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan cacat. Cacat hubungannya dengan Allah maupun cacat hubungannya dengan sesama misalnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ada yang berwajah binatang, ada yang seperti orang gila, macam-macam. Ada seperti, tergantung amalnya, pokoknya. Semoga untuk kita nanti badan kita bercahaya, Bu ya. Amin. Allahumma sempurna bercahaya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allah gambarkan misalnya, Bu, ini contoh yang eksplisit sekali ya. Di dalam surah Toha ayat 124 sampai dengan 126 itu, Bu. Itu menarik. Ada orang di mahsyar itu dia ngomong gini, Bu. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring aku di mahsyar dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melek loh ya Allah. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana telah datang kepada kamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu bahasa halusnya, Bu. Allah marah pakai bahasa halus. Kalau bahasa versi Jawa Timur kira-kira gini, Bu. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi matamu enggak pernah dipakai untuk membacanya, sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan, kira-kira gitu. Ngerti enggak maksudnya ya? Ya, itu bahasa kasarnya itu gitu. Jadi mungkin ada orang di dunia buta, Bu, mungkin, tapi di akhirat dia melek, Bu. Kenapa? Hatinya sering dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Di dunia mungkin dia melek, tapi di akhirat malah buta, Bu. Kenapa? Karena matanya tidak pernah dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah.
Nah, makanya monggo kita termasuk yang mana? Nah, semoga kita termasuk yang sempurna dan bercahaya, nggih. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu nanti ketika dibangkitkan sesuai dengan amalnya, bentuk fisiknya itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Sampai jam berapa? Presentasinya sampai setengah 6 apa saya sama? Oh, saya sampai setengah 6 ngomongnya. Pengajiannya sampai setengah 6. Oh ya wis. Nggih monggo tanya jawab kalau gitu sekarang. Ini belum selesai sebenarnya, tapi ya monggo yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Takutnya saya kekeenakan ngomong lupa. Belum selesai ya Ustaz ya. Belum selesai. Baru yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyura amalahum. Ya, sebenarnya tinggal dikit fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, Ibu udah paham lah saya kira. Ya, monggo silakan yang mau tanya dulu. Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. 2 saja. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Mau pakai mic apa langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nggih. Sampun? Baik. Bu, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, harus itu. Tanpa ragu. Sebesar apapun dosa kita, Allah kuasa mengampuninya. Asal kita sungguh-sungguh bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, kalau keyakinan kita akan Maha Pengampunnya Allah itu membuat kita semangat minta ampun kepada Allah, dan semangat menuju pada ampunan Allah, itu keyakinan dan sikap yang benar. Tapi, ada tapi Bu, kalau keyakinan kita akan Maha Pengampunnya Allah itu menjadikan kita berani melawan Allah dan berani berbuat dosa hanya dengan dalil kan Allah penaan. Kata Ibnul Jauzi, orang seperti ini kena tipu daya iblis, kena talbis iblis, karena dia telah berani durhaka kepada Allah dengan dalil Allah Maha Pengampun. Ini orang kena talbis iblis. Ngerinya orang seperti ini nggak sempat kembali. Ya kalau dia sempat betul-betul tobat, memang Allah akan ampuni. Tapi kalau dia nggak sempat, bisa saja kan? Naudzubillah berbuat dosa, serangan jantung, mati, nggak sempat tobat. Ya. Urusannya ruwet ini. Nah, makanya kalau kita meyakini Allah Maha Pengampun, terus membuat kita akhirnya rajin beristighfar, rajin bergerak menuju pada ampunan Allah, berbuat baik yang sekiranya dengan itu kita diampuni oleh Allah, maka itu keyakinan dan sikap yang benar. Tapi kalau keyakinan kita akan Maha Pengampunnya Allah menjadikan kita berani durhaka kepada Allah, kita sedang kena tipu iblis. Ngoten mawon nggih Bu nggih, wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Maha tahu loh siapa yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah dan siapa yang main-main, Allah Maha tahu. Jadi siapa yang meremehkan hukum Allah, Allah Maha tahu, dan siapa yang sungguh-sungguh menyesali dan ingin tobat, Allah juga Maha tahu. Jadi ketika dia beristighfar, Allah Maha tahu. Iki istighfar tenanan apa ora, Allah Maha tahu. Ngaten Bu nggih? Allah a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Ada lagi? Nggih, monggo Bu Eka.
Ya terus. Kayak doang siang. Ya terus. Kan, akhirnya aku lakuin ya kayak itu misalnya, karena aku tidak mau kejadian lagi dan itu baru pulang lagi. Dan ternyata benar Ustaz, diserahkan. Itu boleh nggak saya? Bagus. Saya mau terangkan dulu ya. Bagus. Nggak ada apa-apa. Saya mau pakai pendekatan dalam Islam aja gini. Ada sebuah hadis riwayat, seingat saya hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada yang mendhaifkan dari mensahihkan riwayat ini ya. Ada yang mensahihkan dari mendhaifkan riwayat ini. Cuman saya pilih yang mensahihkan aja. Di situ disebutkan hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi Okamaqal, berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin. Jadi bedakan antara mana tatoyur yang tadi saya contohkan cicak jatuh atau mata kedutan dari sebelah kiri itu kalau sekedar ya itu baru tatoyur namanya. Tapi kalau sampai menjadi firasat, maaf ya, pernah nggak ibu-ibu tiba-tiba kepikiran suami, kepikiran anak, kepikiran tahu-tahu nggak enak, kayak ada sesuatu yang ganjil apa ya, itu firasat namanya. Nah, kalau firasat kata Nabi tidak boleh sembarangan. Berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ya, jadi kalau itu sampai pada taraf firasat, jadi kedutan mata kiri itu sampai pada firasat, itu memang oleh Nabi suruh mengantisipasi. Jadi bukan soal kedutannya itu, tapi karena sudah jadi firasat itu. Karena seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Maka kalau sudah jadi firasat, kita disuruh berhati-hati. Mengantisipasinya bagaimana? Begini, kalau itu sebuah kekhawatiran susul dengan harapan. Semakin menguat kekhawatiran, semakin menguat harapan. Bisa dipahami ya? Semakin menguat kekhawatiran dan semakin menguat harapan. Dalam hadis At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib, Nabi bersabda, "Okamaqal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut kepada Allah kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan." Jadi kalau arahan dalam Islam sih sebenarnya kalau ibu ada ketakutan itu perkuat harapan kepada Allah. Satu dulu Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, perkuat tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, syukur-syukur sedekah. Mungkin uang yang dibuang tadi sedekah kali Bu itu, sedekah. Sedekah mungkin itu. Sedekah. Jadi jangan niat buang sial sedekah. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa bala itu tidak berani melangkahi sedekah. Uangnya berapa yang dibuang itu? Uang receh? Enggak banyak. Cagegem ya, tapi banyak. Receh, tapi banyak toh. Ya itu niat sedekah mawon, niat sedekah. Jangan diyakini yang aneh-aneh, sedekah. Mungkin sedekahnya itu Bu yang bikin menolak bala itu. Jadi sedekah. Kalau perlu sedekah itu. Nah, cuman lek kula ngeten Bu, lek kula nggih sama-sama Islam punya cara. Terus maaf ada sumber yang kita tidak tahu sumbernya seperti itu. Lek kula mending cara-cara Islam mawon. Jadi Ibu nanti tetap pakai uang tapi sedekah saja. Atau sedekah. Atau bawa sedekahnya nanti dilempar di jalan terus jenengan kowe sedekah mawon. Wis aku niat sedekah wae lah. Ngoten nggih. Kalau perlu nanti jangan uang receh lagi, uang lebaran juga enggak apa-apa. Misalnya niat sedekah ngoten mawon nggih. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ustaz, saya juga ingin tanya boleh ya? Boleh. Mau MC masa nggak boleh? MC boleh dong. Terima kasih. Ustaz, kan di Asmaul Husna itu tidak ada sifat Allah yang tidak baik. Semua maha pengasih, maha penyayang, maha melihat, maha mendengar, maha semuanya. Berarti Allah nggak pernah marah, Ustaz. Terus? Ya itu paradoks yang bagaimana? Kadang-kadang di ayat suci ini kan kalau kita berbuat yang nanti Allah begini. Padahal kan sifat Allah itu tidak ada yang Allah marah, Allah benci. Sampun? Nggih, monggo. Kata siapa nggak ada? Di nama Allah itu ada Al-Jabbar, ada Al-Qahhar. Ada Al-Jabbar, ada Al-Qahhar. Ya ada Syadidul Iqab, nanti ada. Ya enggak di situ enggak ada. Ada Al-Jabbar